Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Almirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki prodi geofisika atau teknik geofisika diperkirakan terdapat input dan output sekitar 1.500 mahasiswa. Guru Besar MIPA UB, Profesor Sunario menyampaikan jika input rata-rata sekitar 1.500 beserta outputnya, maka setiap tahun lahir 1.500 geofisikawan baru. Nah, kalau diambil yang program studi itu Mas Uti, itu rata-rata per tahun itu input dari mahasiswa geofisika dan teknik itu ada sekitar 1.500 ya. 1.500 input. Artinya kalau input dan output itu sama, jadi masukan dan lulusan itu kira-kira imbang, maka per tahun itu kita memproduksi sekitar 1.500 lulusan mahasiswa geofisika dan teknik geofisika. Nah, tentu saja seperti yang tadi Mas Siti katakan, bahwa kita berharap karena memang pertama di Indonesia kan seperti yang dikatakan kan merupakan ini ya, apa namanya, supermarket bencana alam gitu ya. Salah satunya itu supermarket bencana alam. Tetapi di samping itu juga sisi positifnya adalah menghasilkan juga mineral-mineral berbagai jenis gitu ya, baik itu logam maupun non logam gitu ya, baik itu batuan gitu ya, batu bara dan macam-macam. Di mana untuk mengetahui apa yang ada di bawah permukaan itu kita harus melakukan pengukuran di atas permukaan sehingga informasi bawah permukaan itu ya kandungan informasi macam-macam itu bisa ketahui. Nah, itu tentu saja juga membutuhkan apa namanya, expertise geofisika yang harus semakin maju ya dari waktu ke waktu. Pasca pelonggaran PPKM, industri wisata di Kabupaten Malang mulai menggeliat baik hotel maupun restoran. Hal ini berimbas pada meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Malang. Kepala Bapeda Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara menjelaskan, seiring dengan pulihnya industri pariwisata, target PAD dari hotel dan restoran di Kabupaten Malang sudah masuk sebesar 15%. Jadi ini memang di tahun 2021 kami menetapkan angka PAD itu memang kondisi normal. Jadi kondisi normal, harapan kami sih memang ini sudah menjadi prediksi bahwa 2022 ini sudah kembali ke kondisi normal lagi, sehingga kami juga sudah menyesuaikan dengan angka kondisi normal untuk PAD. Nah, namun sampai dengan saat ini baru mencapai 15% target kita untuk hotel dan restoran. Nah, kami juga tadi koordinasi dengan teman-teman dari Dispar. Kalau untuk tingkat kunjungan sampai dengan akhir tahun 2021 itu 1,5 juta, sekitar 1,5 sampai dengan 2021. Saat ini sampai dengan bulan Mei, belum sampai akhir bulan, itu tadi data yang kami minta teman-teman itu sekitar 1,4 juta wisatawan yang sudah mengunjungi destinasi di Kabupaten Malang. Jadi memang kenaikannya signifikan untuk di tahun 2022. Hotel sekitar 18 miliar. Kemudian untuk restoran 16 miliar. Gitu. Jadi kita memang kenapa masih segitu, karena memang satu tingkat kepemilikan hotel di Kabupaten Malang kan untuk bintang 4-nya baru 2.
kemudian bintang 3-nya sekitar 4 ya. Jadi memang belum banyak untuk bangunan hotel yang ada di Kabupaten Malang. Begitu juga dengan restoran, kami kan memang masih belum punya yang restoran yang besar-besar ya. Baru ini baru buka tuh warung wareg yang di yang ada di Pepen Pakai Saji. Jadi memang kami masih berupaya untuk meyakinkan investor ya bahwa investasi di Kabupaten Malang itu tidak sia-sia, karena memang tingkat kunjungannya ke depan harapan kami akan semakin ramai. Pemirsa, pemerintah kabupaten terus berupaya mengenjot iklim investasi dengan memberikan kemudahan perizinan dan fasilitas serta pembangunan infrastruktur. Dengan masuknya investasi di Kabupaten Malang, berdampak positif pada meningkatnya nilai pendapatan daerah, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Malang berikut ini. Memang dari 10 pajak yang kita kelola, Mbak Diana, mulai hotel, restoran, reklame sampai dengan BBB dan BBATB, kami masih bertumbuh kepada PBB memang. PBB dan BBATB. Makanya kenapa iklim investasi ini memang menjadi tujuan utama Pak Bupati, karena satu dari sisi pendapatan, kalau memang ada investasi otomatis kan ada pembebasan lahan. Kemudian ada transaksi jual beli, dan harapannya untuk multiplier efeknya itu ada juga nanti mempekerjakan semua penduduk sekitar. Kalau sudah ada pembangunan di sana, banyak ada wisata atau mungkin dia membuat hotel, restoran atau gedung bangunan, otomatis kan pekerja-pekerja juga bisa ikut bekerja. Sehingga multiplier efek inilah yang memang diharapkan oleh Pak Bupati terkait dengan investasi. Makanya kami dengan beliau berupaya meyakinkan investasi orang-orang yang akan invest bahwa satu, perizinan kita clean and clean. Jadi semua perizinan kami upayakan oleh Pak Bupati itu secepat mungkin dengan catatan kelengkapan berkas. Kemudian kami juga meyakinkan kepada teman-teman investor, kami juga akan berupaya untuk meluas kepada investasi. Dalam artian bahwa kami juga tidak mata untuk memberikan tax holiday, asalkan juga ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi peluang-peluang itulah Mbak Diana yang akan kita berikan melalui Pak Bupati kepada investor. Apalagi kita mengharapkan juga dengan nanti itu dibangunnya tol Kepanjen ini memang menjadi sesuatu yang memang terus dipush oleh Bupati kepada Kementerian PUPR, karena apa? Dengan adanya tol dari arah Surabaya langsung ke Kepanjen itu memang sangat signifikan bagi kami, utamanya di sektor wisata dan juga untuk di sektor investasi yang lain, karena mungkin mereka akan langsung bandara internasional yang di Juanda langsung menuju Malang kan tidak jauh kan ya. Nah, inilah yang menjadi salah satu hal yang memang kita sedang sounding terus kepada pemerintah pusat. Universitas Brawijaya menerima kepala daerah maupun pejabat untuk melanjutkan kuliah pasca sarjana S2 maupun S3. Hal ini disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Husaini, SE, MSI, MA. Menurutnya, beberapa kepala daerah saat ini banyak yang mengambil S3 program doktor ilmu lingkungan dan ilmu hukum untuk studi ketahanan. Ya, memang yang lagi studi lanjut ya di sekolah pasca sarjana ini baik S2 maupun S3 itu memang ada beberapa kepala daerah dan juga tidak hanya kepala daerah, mungkin ada beberapa pejabat yang ngambil kuliah di sekolah pasca sarjana Brawijaya itu. Nah, kalau untuk kepala daerah ini kebanyakan ngambil S3 sekarang, ya. Baik itu S3 program doktor ilmu lingkungan ya yang kita punyai, dan yang kedua program doktor
ilmu hukum untuk studi ketahanan. Itu. Jadi memang kelebihan di sekolah pasca sarjana ini kan basisnya kan multidisiplin ya Mas. Jadi multidisiplin. Mungkin sebelum saya sampaikan, kalau tidak salah ingat saya itu ada kepala daerah dari Pasuruan yang besok Pak Bupati Pasuruan itu mau ujian. Kemudian ada wali kota Probolinggo, ada Bupati Lumajang, ya, ada Bupati Lumajang, dan ya kayak, dan mungkin ada juga yang beberapa, ini tidak hanya kepala daerah, ada Kapolda, ada apa ya, beberapa pejabat di militer ya, karena kita punya S3 ilmu ketahanan gitu ya. Itu ada ya pejabat-pejabat militer itu yang ya level-levelnya kolonel, polisi, itu bahkan ada yang bintang 1 ya, itu ada yang mahasiswa kita ya. Dan mereka ngambil studi ilmu ketahanan. Nah, memang kelebihan di tempat kita sebenarnya sama saja dengan program pasca sarjana yang ada di fakultas-fakultas, sebenarnya sama saja. Ya, untuk masa studinya itu kan ya kurang lebih 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun. Hampir sama semua karena kita kan berada di naungan kementerian yang sama, aturannya sama ya. Cuman yang membedakan tadi di tempat kita itu ada multidisiplin dan interdisiplin, sehingga mereka-mereka yang bekerja sebagai praktisi di militer, ya, di kepolisian, di mungkin pejabat-pejabat yang S1, S2-nya itu enggak linier ya, enggak linier. Nah, itu bisa ngambil di tempat kita karena memang multidisiplin ya, interdisiplin gitu. Beda halnya kalau yang program pasca sarjana yang ada di fakultas-fakultas, misalkan S1-nya ekonomi, S2-nya ekonomi, S3-nya ekonomi kan gitu ya. Jadi harus monodisiplin. Kalau di tempat kita S2-nya ekonomi bisa ngambil S3 lingkungan, bisa ngambil S3 ilmu ketahanan, atau kalau yang S1-nya apapun, kayak misalkan beberapa pejabat militer dan kepolisian ngambil yang S1-nya hukum, bisa ngambil S2 wawasan ketahanan nasional, kita punya S2 wawasan TANAS gitu ya. Jadi seperti itu, kita punya S2 program studi lingkungan dan pembangunan, kemudian punya prodi kajian wanita. Nah, itu kan tidak dimiliki oleh program pasca sarjana yang ada di fakultas-fakultas, sehingga ini memberikan keleluasaan bagi calon mahasiswa untuk mengambil program studi yang ada di sekolah pasca sarjana itu. Jadi itu diantara kelebihan. Kalau kelebihan yang lain, kita punya program reguler 1 dan reguler 2. Kalau reguler 1 itu kuliahnya Senin sampai Jumat, kalau reguler 2 itu Sabtu dan Minggu. Nah, itu sama di fakultas, di program pasca sarjana yang ada di fakultas juga punya gitu. Kemudian ada kelebihan yang lainnya, sebenarnya ini juga dimiliki oleh ini fakultas yang lain. Misalkan untuk teori ya, untuk teori kalau S3 itu kita hanya ada di semester 1, hanya 1 semester. Jadi kemudian semester 2 mahasiswa itu sudah mengambil mata kuliah kajian terstruktur, kajian akademik terstruktur penunjang disertasi. Jadi mulai di semester 2 mahasiswa sudah mulai membuat rancangan proposal untuk disertasi dan seterusnya. Sehingga praktis yang teori yang mereka kuliah secara teoritis
itu hanya 1 semester, Nah, ini juga menjadi daya tarik bagi mahasiswa. Kemudian sistem kuliah daring selama pandemi ini juga memudahkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar kota sehingga model pembelajaran daring yang kemarin dilaksanakan di Brawijaya dan termasuk di Sekolah Pascasarjana Brawijaya ini juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar daerah. Nah, ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Kuliah Pascasarjana di Universitas Brawijaya memiliki perbedaan karakter. Hal ini dikarenakan kuliah ini hanya fokus pada S2 dan S3, serta menjadi tempat belajar dengan karakter multidisiplin dan interdisiplin, sehingga pengelolaan kuliah Pascasarjana UB ini harus lebih progresif dan agresif, termasuk dalam melakukan branding. Hal ini dibenarkan oleh Profesor Dr. Muhammad Kusaini, SE MSI MA. Dikarenakan karakter Pascasarjana UB ini, maka kerjasama dengan instansi lain menjadi suatu hal yang penting. Perlu diketahui, Mas, jadi di Sekolah Pascasarjana ini kan berbeda karakternya dengan fakultas-fakultas ya. Di SPUB ini ya, ini kan hanya Pascasarjana, hanya S2 dan S3 ya, hanya S2 dan S3, tidak ada S1-nya. Yang kedua, kita multidisiplin ya. Kalau di fakultas-fakultas itu kan punya mahasiswa S1 sekian ratusan ribuan gitu ya. Sehingga mahasiswa S2 S3-nya ya sebenarnya kan hanya penopang saja. Kalau di SPUB ini kan nggak ada basis S1-nya, sehingga mahasiswa S2 S3 justru jadi penopang. Makanya pola pengelolaannya di SPUB ini harus lebih progresif, lebih agresif, termasuk di dalam melakukan branding dan pola-pola rekrutmen mahasiswa. Nah, karena karakter disiplin ilmu di kita yang multidisiplin dan interdisiplin, maka kita model-model kerjasama dengan instansi lain itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, kita punya misalkan kerjasama dengan Universitas Pertahanan di Jakarta, ya, Universitas Pertahanan. Nah, ini kenapa kita mau bisa merekrut dengan calon-calon mahasiswa ataupun bisa juga tukar-menukar penguji atau joint research dengan Universitas Pertahanan yang kita juga punya prodi S3 studi ketahanan gitu ya. Jadi kalau mahasiswa yang ujian itu dari banyak dari pejabat-pejabat militer, nah pengujinya juga kita ambilkan dari militer, penguji luarnya. Nah, kemudian studi lanjut dari mahasiswa dari Universitas Pertahanan juga bisa studi lanjut di tempat kita. Nah, kemudian kerjasama kita dengan Badan Kemaritiman Nasional gitu ya, termasuk Sekolah Tinggi STIAL ya, Sekolah Tinggi Angkatan Laut ya. Nah, ini kerjasama kita dengan itu. Beberapa waktu yang lalu kita juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertahanan untuk studi lanjut. Jadi juga kita bekerja sama dengan Matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dengan Mabes TNI. Ya. Jadi harapannya di dalam penganggaran mereka juga ada pos studi lanjut itu ya. Nah, itu bisa masuk ke pilihannya ke Brawijaya, bisa ke UGM, bisa ke UNER. Nah, kalau kita tidak punya MOU dengan Kementerian Pertahanan, ya kita nggak masuk dalam list mereka untuk tugas belajar para anggota dari kementerian itu. Jadi ya memang pola kerjasama sangat berbeda dengan fakultas-fakultas yang punya basis S1 ya. Jadi sangat berbeda, Mas. Beberapa waktu yang lalu kita kerjasama dengan BMKG gitu ya, Badan Meteorologi dan Geofisika, untuk studi lanjut
Nah, untuk studi lanjut, kalau tidak begitu, kita susah. Kalau fakultas kan punya basis penopangnya mahasiswa S1 yang datang sendiri mahasiswanya kan. Mereka berebut daftar S1. Lalu kita kan enggak. Untuk pasca sarjana S2 S3 ini sangat apa ya? Kan segmennya sangat terbatas gitu ya. Sehingga memang pola rekrutmen, branding itu mengedepankan skema-skema kerjasama dengan instansi lain ya, dengan instansi lain. Jadi ya polanya seperti itu, nggak bisa model-model yang klasik seperti fakultas-fakultas lain. Pemirsa, penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak terus meluas. Dokter hewan UB, Dokter hewan Sruti Listra Adrenalin mengatakan bahwa virus ini meski tidak menular ke manusia, namun tetap saja dapat menempel ke manusia dan menyebar ke hewan. Dengan ini manusia bisa dikatakan sebagai transmisi atau penyebaran dari penyakit ini. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan virus itu relatif lebih susah diobati dibandingkan dengan bakteri. Begitu. Jadi transmisinya atau transmisi atau persebaran dari penyakit ini disebabkan oleh virus, ya Pak. Jadi kalau virus itu memang lebih susah diobati, relatif lebih susah diobati dibandingkan dengan bakteri, begitu Pak. Kalau virus biasanya kita obati hanya simptomatis atau berdasarkan gejalanya saja, begitu. Kalau di PMK itu ada ini Pak, gejala klinisnya itu ada seperti sariawan begitu di lidahnya, di mulutnya. Nah itu itu bisa sebagai sumber penularan begitu Pak, dan penularan juga bisa dari fesesnya atau kotorannya. Begitu. Selain dari kotorannya, kita sebagai peternak pun juga bisa menularkan begitu Pak, dari pakaiannya, dari bootnya. Kita sebagai dokter hewan pun juga bisa. Intinya adalah manusia bisa menjadi sumber penularan begitu Pak, dari boot, dari pakaian. Jadi itulah kenapa kok di dalam satu peternakan ke peternakan yang lainnya sebaiknya kok tidak berkunjung dulu begitu nih, takutnya membawa. Jadi langkah apa yang bisa dilakukan? Jadi seperti saya sudah katakan bahwa wabah ini disebabkan oleh virus. Virus itu memang cenderung lebih susah untuk dihilangkan. Kalau dengan bakteri kita minum saja antibiotik, begitu itu sudah selesai. Kalau virus ya kita obati simptomnya atau gejalanya. Misalkan gejalanya demam, ya kita berikan obat demam. Kemudian gejalanya ada lesi atau melepuh di mulutnya, ya kita berikan obat. Pokoknya yang berhubungan dengan gejalanya. Gitu. Ada juga langkahnya adalah satu-satunya adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi dan stamping out istilahnya. Stamping out adalah ketika kita tes hewan tersebut positif, harus kita musnahkan karena hewan ini bisa saja sembuh, ini bisa sembuh Pak. Hewan ini pada hewan-hewan dewasa ini bisa sembuh. Tetapi hewan yang sembuh ini mampu untuk menularkan ke hewan yang lain. Istilahnya adalah karier, begitu Pak. Mampu menularkan untuk ke hewan yang lainnya. Nah ini yang menjadi berbahaya atau menjadi sumber penularan kalau misalnya ternak ini bersifat karier. Saya ada vaksinasi, kemudian ada karier, ada tindakan karantina di situ. Jadi tadi pembatasan lalu lintas, kemudian ada pengobatan tadi sudah ya Pak. Kemudian ada lagi pengendalian hewan liar. Ternyata hewan liar atau vektor adalah contohnya lalat, nyamuk itu ternyata juga bisa sebagai sumber penularan, gitu. Dan bagaimana langkahnya? Kalau di kami ada istilah adalah biosecurity. Biosecurity adalah bagaimana langkah-langkah apa supaya suatu agen penyakit begitu tidak dikeluarkan ke dalam, misalkan di dalam satu peternakan, supaya tidak keluar
di luar peternakan dan kita tidak membawa masuk ke peternakan tersebut. Nah, langkah-langkahnya apa? Ya itu betul seperti yang Pak Sidik lakukan. Jadi ada, kalau di kami biosecurity itu langkah-langkah biosecurity di peternakan itu banyak sekali, Pak. Contohnya adalah kita mengganti baju. Misalkan kita dari peternakan masuk ke dalam kandang, itu harus mengganti baju. Kalau misalkan ya istiqomah mau main ke tempat tetangga begitu ya, itu harus ganti baju. Jadi tidak bisa kita menggunakan baju yang habis dari kandang ke kandang yang lain, kemudian masuk lagi kandang kita. Nah itu biosecurity bukan seperti itu konsepnya. Konsep biosecurity nanti istilahnya adalah menjadi jebol begitu Pak. Nanti ada penyakit masuk di situ. Nah, ada lagi selain penggantian baju, penggantian alas kaki, ada lagi namanya memberikan desinfeksi atau sanitasi menggunakan desinfektan tertentu. Dari 3 elemen stakeholder dalam perusahaan seperti karyawan, konsumen, dan lingkungan sekitar perusahaan, menurut dosen administrasi bisnis via UB, Nila Firdausi Nuzula, faktor lingkungan menjadi penentu dalam membuat program CSR bagi perusahaan. Sesuai dengan konsepnya, maka tanggung jawab perusahaan yang utama adalah kepada masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, sesuai dengan kondisi yang ada. Berkaitan dengan 3 stakeholder yang saya sebutkan tadi. Ada konsumen, ada employee, dan ada komunitas, kalau misalnya digabung dengan lingkungan, begitu komunitas lokal dengan lingkungan, maka sebenarnya hal yang paling krusial adalah di lingkungan. Kalau misalnya untuk dengan maksud untuk menjawab pertanyaan Pak Sidik ya, kalau konsumen, karyawan itu semua perusahaan kan mesti punya itu, karyawan, konsumen itu mesti ada gitu ya, masyarakat lokal juga ada. Tapi yang menjadi pembeda adalah lingkungan. Oleh karena itu sektor apa yang paling relevan atau yang memiliki potensi dampak negatif yang paling besar kepada lingkungan, itulah yang sekiranya memiliki memiliki dorongan secara internal dan eksternal. Itu ada dorongan secara eksternal dan internal untuk melakukan CSR lebih komprehensif begitu ya, lebih masif begitu. Keberadaan startup yang mampu melakukan initial public offering atau IPO di pasar saham menjadi hal yang menggembirakan. Namun menurut dosen bisnis via UB, Deta Fajri, dana hasil IPO tersebut harus dapat dijaga sebagai amanah. Mengutip pendapat Jack Ma, Deta menyebut dana tersebut harus digunakan sesuai dengan perencanaan perusahaan sehingga investor maupun masyarakat umum memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja dan prospek startup. Kalau anak-anak muda ini bikin startup hanya untuk dia punya mimpi ke IPO, dikhawatirkan dia itu terlalu ngejar dalam tanda kutip ya keuntungan finansial gitu. Walaupun itu kita tidak menegasikan itu. Saya ada kutipan bagus dari Jack Ma. Dia bilang gini, kalau Anda memiliki $1 juta, itu adalah bukan uang Anda, tapi itu adalah amanah masyarakat kepada Anda. Gitu. Jadi kalau kemudian kita dapat sekian juta dolar atau sekian miliar, sekian triliun dari kita IPO, itu sebenarnya bukan uang kita sebenarnya, tapi itu adalah amanah dari masyarakat yang kemudian diberikan kepada kita atas produk, atas services yang memang memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pesan buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi ngebangun startup, kemudian punya mimpi di IPO, sebenarnya IPO itu kan hanya stage gitu ya, stage terakhir yang mana kita melihat bahwa masyarakat meng-acknowledge kita atau masyarakat itu melihat kita sebagai sebuah emiten atau sebuah company yang memang works well di masyarakat, produknya oke sehingga orang menerima kita. Gitu. Bukan sesuatu yang itu jadi prestasi yang wah gimana sebenarnya, apalagi sekedar kemudian menjadi exit plan bagi founder. Nah, jadi mungkin yang pertama yang jadi pesan gitu kalau disuruh minta untuk memberikan pesan, meskipun saya juga sedang sama-sama membangun, itu mungkin mindsetnya adalah mindset bahwa ya IPO itu adalah amanah dari masyarakat bahwa kita atau produk kita, perusahaan kita memang memberikan dampak ke masyarakat sehingga kemudian ada beban besar yang sebenarnya
melekat di benak kita ketika kemudian kita bikin perusahaan dan kemudian kita bermimpi untuk IPO. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dida dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.